Selamat datang kembali di channel gua Ega Kes bersama gua Ega Zulpanda. Dan di video kali ini gua nih mau membahas sedikit cerita atau kasus dari orang Jepang, teman-teman. Dan ya, lo pernah kebayang nggak misalnya nih ya, kalau di media sosial ya, terususnya apa ya, Instagram, TikTok dan Twitter atau sekarang menjadi X, yang harusnya itu menjadi tempat yang have fun, yang santai-santai aja gitu, yang nggak begitu berat-berat lah. Kita curhat di sana, kita cari teman atau memposting foto-foto kita, ya seru-seru lah. Dan malah sebuah sosial media tersebut malah dipakai sebagai tempat untuk memburu manusia. Dan gua mulai dari sesuatu yang kelihatannya biasa, seperti yang mau gua ceritakan ini. Dia nih ya seorang cowok yang berasal dari Jepang dengan masa kecil yang normal, nilai sekolah juga yang bagus, dan punya temen ya normal lah, seperti manusia pada umumnya. Kalau lo lihat di jalan gitu misalnya, orang ini kayak yang nggak berpikir kalau ini orang jahat gitu. Tapi justru disitulah sebuah akar dari permasalahannya. Namanya Takahiro Shiraishi. Di Twitter dia ini dikenal sebagai orang yang siap menemani siapapun yang merasa depresi, kesepian, sedih. Ya kedengarannya sih kayak, oh ini jagoan nih, pahlawan nih, kayak benar-benar peduli gitu sama manusia. Tapi di belakangnya dia ini adalah seorang pembunuh yang sangat amat sadis, teman-teman. Dan teman-teman, ini bukan cuma cerita tentang pembunuh berantai. Ini sebuah cerita tentang kesepian, depresi, internet, dan bagaimana satu orang brengsek ini bisa memanfaatkan itu semua tanpa rasa bersalah sedikit pun. Langsung kita ke ceritanya. Takahiro Shiraishi sebenarnya dia nih memiliki masa kecil yang normal selayaknya anak-anak di Jepang pada umumnya. Dia lahir di kota Zama, Jepang pada 9 Oktober 1990. Dia menghabiskan seluruh hidupnya di sana bersama orang tua dan adik perempuannya. Nah, menurut tetangga-tetangga dan teman-teman dia di sekolah ini, Takahiro pada saat masa kecil itu memiliki nilai di atas rata-rata, yang berarti ya pintarnya anak ini untuk anak seusianya gitu. Dia nih anak yang pendiam dan tingkahnya juga normal, teman-teman. Sebenarnya dari sikap dan sifatnya yang dari kecil itu ternyata itu konsisten, teman-teman, sampai dia memasuki sekolah SMA, dimana dia pada saat SMA menjadi suka dengan olahraga, terutama di olahraga baseball. Dan seiring berjalannya waktu, pergaulan sosialnya kan mulai meluas ya pada masa SMA ini. Dan menurut temannya di SMA, Denny adalah seorang pendengar yang baik. Awal-awal dia memasuki masa SMA, Takahiro kelihatannya seperti remaja yang normal lagi gitu. Dan sampai bertahun-tahun kemudian, ketika kejahatan yang dia lakuin terungkap, banyak dari temannya di SMA nih yang gak percaya kalau Takahiro nih nggak mungkin gitu melakukan hal yang sangat brengsek tersebut tuh. Nah, tapi sebenarnya ada yang janggal, teman-teman, dari Takahiro nih, dan itu juga sempat dikonfirmasi sama guru dan teman-teman terdekatnya. Sebagian guru dan temannya Takahiro nih bilang kalau kadang kan Takahiro ini kalau diajak ngobrol lama-lama tuh agak aneh lah gitu, agak awkward gitu cerita. Bukan awkward sih bahasanya, itu kayak apa ya, creepy aja gitu ngobrol sama dia nih. Dan ya sebenarnya itu ya bukan aneh buat kita pengen pengen cabut, itu bukan, melainkan tuh vibesnya ketika ngobrol lama sama dia seperti ya takut, awkward, dan menimbulkan banyak pertanyaan gitu pada lawan bicaranya. Karena pada saat ngobrol dengan Takahiro, dia nih suka tiba-tiba tuh melamun gitu. Masa kita lagi ngobrol gitu tiba-tiba mangoh gitu kan, nggak mungkin ya kan. Dan yang ngebuat lawan bicaranya ini ya bisa bertanya-tanya, ya kalau gua juga ya bertanya-tanya gitu, weh lu ngapain gitu, gua lagi ngomong kok lu malah ngelamun gitu. Tapi walaupun begitu, Takahiro nih memiliki pacar gitu pada saat SMA. Ya walaupun dia angong kayak gitu tuh, dia punya pacar juga, teman-teman, ternyata. Dan pacarnya menggambarkan Takahiro sebagai orang yang sangat lembut dan penyayang. Saking lembutnya, kata pacarnya sih, Takahiro nih nggak mungkin nyakitin seekor lalat, kata pacarnya. Tapi di saat bersamaan, pacarnya bilang juga kalau dia nih sangat senang dengan permainan
yang bernama Cooking Games. Jadi Cooking Games itu tuh salah satu permainan yang sangat amat berbahaya dan jangan sampai kalian tiru ya teman-teman. Karena permainan ini tujuannya akan membuat lawan mainnya atau dirinya sendiri itu tuh menjadi pingsan dengan cara mencekiknya. Ya sangat-sangat amat tidak untuk ditiru gitu teman-teman. Dan pada saat SMA, Takahiro nih sering memainkan Cooking Games itu bersama teman-temannya. Sampai Takahiro pernah mengalami pingsan karena permainan bodoh itu. Ketika informasi ini terungkap kepada publik pada saat masa penyelidikan, banyak orang yang bilang kalau ini seharusnya menjadi tanda awal kenapa Takahiro melakukan hal yang sangat amat mengerikan tersebut. Ya gua juga ngapain juga gitu ya main cekek-cekekan gitu sama teman-teman, aneh amat sih. Kan masih banyak permainan gitu kayak ya bola apa sih ya segala basket apa tak. Sebelum lulus SMA, keluarga Takahiro nih mulai berantakan. Ya bisa dibilang Takahiro nih pada saat SMA nih broken home gitu teman-teman. Karena pada saat itu orang tuanya bercerai, ibunya pergi bersama adik perempuannya ke kota lain, meninggalkan Takahiro bersama ayahnya di rumah. Setelah lulus SMA di tahun 2009, Takahiro mengambil beberapa pekerjaan serabutan. Dia bekerja di pabrik makanan dan di sebuah tempat judi di Jepang sebelum akhirnya dia menetap di sebuah pekerjaan di supermarket yang bertahan selama 2 tahun. Pada masa dia bekerja itu, Takahiro ini berusaha keras untuk menjadi lebih dekat dengan ayahnya. Dan kata tetangganya nih, Takahiro dan ayahnya itu sangat dekat. Ya dekatnya itu udah seperti teman gitu teman-teman. Nggak ada lagi batasan. Mereka sering nongkrong di bar, minum nih ya minum miras ya, dan berbicara mengenai kehidupan satu sama lain. Ya deep talk lah bahasanya. Bahkan Takahiro ini sempat bilang sama ayahnya kalau dia tidak dapat menemukan alasan untuk hidup, kata Takahiro. Sampai pada tahun 2011, Takahiro berhenti dari pekerjaan supermarket dan mengambil sebuah pekerjaan di tempat hiburan malam di Jepang. Tepatnya dia menjadi Scotsman. Nah kalau di Indonesia ini bisa dibilang sebagai mucikari gitu teman-teman. Scotsman ini dia jadi job desknya itu dia ini mencari wanita untuk dibawa ke orang yang membutuhkan. Ya ngerti lah lo ya, dari setiap wanita yang dia bawa dia mendapatkan komisi yang berupa uang dari situ. Sama seperti di Indonesia, di Jepang juga pekerjaan ini ilegal teman-teman. Kalau dia tertangkap bisa dipenjara. Dalam pekerjaannya menjadi Scotsman aka mucikari tadi, dia orang yang buruk nih ya, dia nih goblok gitu. Kalau di pekerjaannya tuh nggak profesional pula, udahnya ilegal, nggak profesional. Coba lu pikir aja. Kenapa begitu? Karena cara Takahiro dalam mencari wanita untuk diajak kerjasama itu tuh terlalu apa ya bahasa itu ya, pendekatannya tuh terlalu emosional ya, yang membuat banyak wanita menolak tawaran kerjasama dengan Takahiro. Dan dia juga selalu mendapatkan wanita yang nggak sesuai dengan kemauan kliennya atau om-om nakal tadi. Pada saat itu teman-teman kerja Takahiro sempat memperhatikan metode atau cara yang dipakai oleh Takahiro dalam pekerjaannya. Banyak teman-temannya merasa nggak seneng gitu, karena kalau caranya terlalu frontal dan selalu menimbulkan kerusuhan, itu tuh akan membuat dia dan juga rekan-rekannya bisa tertangkap oleh polisi, yang berujung menjadi masalah besar bagi teman-teman kerjanya. Sampai ada salah satu rekan kerjanya memposting foto Takahiro di sosial media dengan caption di fotonya tuh temennya nih menulis hati-hati dengan Scotsman ini atau mucikari ini bahasanya. Dan harapan dari temennya nih sesuai gitu, karena Takahiro pada saat itu langsung ditangkap oleh polisi dan dia dijatuhi hukuman 14 bulan penjara. Tapi teman-teman, itu adalah hukuman yang ditangguhkan, yang artinya Takahiro nih nggak akan dipenjara terkecuali dia melakukan kejahatan lain. Akhirnya Takahiro kepaksa gitu berhenti dari pekerjaan ilegalnya nih, dan sekarang ya abang-abangan Jepang yang berusia 27 tahun yang menganggur tanpa uang dan terlalu memiliki banyak waktu luang dan masa depan yang sangat suram. Dalam kesehariannya menjadi seorang pengacara alias pengangguran banyak acara, Takahiro mengisi kekosongannya dengan sesuatu aneh terhadap media sosial, terutama Twitter. Ia nih terlalu menghabiskan banyak waktunya di Twitter. Takahiro dengan cara sadar mempunyai
niat buruk. Dia nih memanfaatkan celah. Memang bahaya teman-teman kalau lama-lama menganggur. Udahnya menganggur, ada fasilitas internet lagi. Mending kalau dipakai buat cari loker. Lah ini dipakai ya seperti yang dilakukan Takahiro ini. Bagaimana coba? Pendekatan Takahiro di sosial media ini masih sama seperti pekerjaannya di Scotsman tadi. Cuman ini bedanya ya melalui Twitter gitu. Targetnya nih ya udah pasti cewek dong, nggak mungkin cowok gitu. Tapi wanita yang lagi depresi, putus cinta, dan wanita yang memiliki pikiran untuk bundir. Jadi dia membuat 2 akun Twitter dalam menjalankan rencana gobloknya ini. Akun pertama, username-nya itu bernama Hanging Pro, dan Takahiro menulis deskripsinya itu bio di Twitternya itu sebagai individu yang ahli dalam membantu orang untuk meninggal, khususnya dengan cara gantung diri. Di akun kedua, Takahiro mendekati korbannya dengan cara beda 360 derajat, sangat amat berbeda. Dan bisa disimpulkan kalau Takahiro nih brengseknya kebangetan teman-teman. Manusia normal mana gitu yang effort buat 2 akun seperti dia. Nah, setelah dia membuat 2 akun itu tuh belum ada nih tanda-tanda kalau ada yang mau masuk perangkapnya itu. Nah, jadi dari situ Takahiro nih membuat atau merencanakan sesuatu yang lebih licik lagi. Takahiro dengan sengaja mencari hashtag yang berhubungan dengan bunuh diri. Saat Takahiro menemukan, dia sesegera mungkin mengirim pesan kepada orang-orang yang memakai hashtag tersebut. Isi pesannya, mari kita meninggoy bersama. Pada Agustus 2017, Takahiro bilang ke ayahnya kalau dia sudah punya pacar dan dia berencana mau cari kontrakan untuk dia tinggal sendiri. Yang sudah pasti buat begituan dong. Apalagi coba pengangguran, mau ngekos ngapain? Dia pada saat itu kan pengangguran gitu, malah punya rencana mau cari kontrakan sendiri. Menurut gua agak janggal ya. Dan pada saat itu ayahnya Takahiro nih percaya lagi. Malah kontrakan yang menjadi tempat tinggal Takahiro itu dibayarin oleh ayahnya dengan biaya sebesar 3 juta sekian gitu per bulannya. Dan jarak dari kontrakannya Takahiro ke rumah ayahnya itu sebenarnya nggak jauh-jauh amat lah teman-teman, cuman berkisar 2,5 km gitu. Tepat di tanggal 22 Agustus 2017, Takahiro nih pindah ke kontrakan barunya. Nah, pindahlah nih dia nih ke kontrakan barunya tadi kan. Nah, disinilah kejahatan Takahiro dimulai. Gak lama Takahiro di sana, tetangga di sekitarnya pada saat itu tuh udah ngerasa ada sesuatu yang janggal gitu dari sekitaran kontrakannya. Kejanggalan yang pertama itu dirasakan oleh tetangganya sendiri pada saat itu. Kata tetangganya ini, Takahiro nih sering banget nih pakai blower di ventilasi kamar mandinya, yang seharusnya itu tuh dipakai sesekali aja, ini malah dipakai seharian. Jadi teman-teman, blower ventilasi kamar mandi itu tuh berfungsi untuk menghilangkan lembab dan bau. Pada saat itu tetangga Takahiro juga mencium bau bangkai di area sekitaran kontrakannya. Mulai dong pada julid lah tetangganya ini kan, dan mereka ngerasa keganggu gitu sama bau bangkai tersebut. Ya siapa yang nggak terganggu sama bau bangkai gitu, dan orang mana yang suka sama bau bangkai. Langsunglah tetangga Takahiro nih negur, dan dia juga nggak menyangkal. Katanya oh iya memang bau bangkai gitu. Dia juga minta maaf kalau ada bau busuk di sekitaran kontrakannya, mungkin sampah atau apa katanya. Dan tetangga Takahiro ini juga sadar teman-teman kalau Takahiro sering banget membuang sampah dari kontrakannya menggunakan kantong sampah berwarna hitam besar. Ya kantong kresek kayak trash bag gitu teman-teman. Ya makin janggal lah para tetangganya nih, ngebuangin apa coba? Dia itu masa tiap hari buang sampah gitu kan, aneh banget. Gua yang ngontrak aja ya mungkin 2 hari sekali lah buang sampah. Dan ternyata bau bangkai yang tercium oleh tetangga Takahiro itu adalah mayat dari seorang wanita yang bernama Mizuki Miura. Pada saat itu Mizuki berusia 21 tahun dan orang pertama yang Takahiro temui dari kenalan di Twitternya. Mizuki juga mengiyakan ajakan untuk bertemu secara langsung dengan Takahiro, dengan alibi Takahiro nih sama-sama mengalami depresi. Akhirnya bertemulah Mizuki sama Takahiro tadi di suatu kafe. Jadi pada saat itu Mizuki nih mau ketemu dengan Takahiro secara langsung. Mizuki nih ngajak teman cowok yang bernama Sogo Nishinaka, yang pada saat itu
Sogo ini berusia 20 tahun. Ya masih muda-muda semua lah. Di pertemuan pertamanya Mizuki dan Takahiro, mereka nih udah sama-sama berencana untuk nginep di kontrakan Takahiro. Jadi teman-teman, kenapa Mizuki ini mau gitu diajak nginep di kontrakannya Takahiro? Itu dikarenakan selama mereka belum ketemu secara langsung, Takahiro nih sempat pinjam uang gitu ke Mizuki. Nah, Mizuki ini juga malah dikasih pinjam gitu duitnya, ngapa pula gitu. Ya orang nggak kenal gitu kan. Jadi Takahiro nih memberi tawaran ke Mizuki kalau kamu mau nginep di kontrakanku, ya dia bakalan balikin uangnya. Bahkan dikali 2 deh uangnya. Katanya tuh gitu. Udahnya nganggur, penipu lagi. Ya cocok lah. Sampailah Mizuki ke kontrakannya Takahiro. Nah, untuk temannya Mizuki yang cowok tadi itu cuma nemenin dia di kafe aja teman-teman. Dia nggak ikut ke kontrakannya Takahiro. Baru sampai di sana, Takahiro nih ya template-nya pembunuh di film-film lah. Ngasih air, ya yang air itu ya udah pasti tahu lah kalian, udah dicampur sama sesuatu obat yang bisa membuat orang yang minumnya itu pingsan. Nah, itu tadi sesuai ketika Mizuki meminum air dari Takahiro. Ya Mizuki ini mungkin gak ada pikiran aneh-aneh gitu ke Takahiro nih, ya orang sama-sama depresi gitu kan. Jadi diminumlah air yang dikasih Takahiro tuh sama Mizuki, dan ya udah setelah diminum gak lama dari itu ya nggak sadarkan diri tuh si Mizuki. Takahiro yang sangat amat sadar melihat Mizuki yang udah pingsan, ya langsung lah dia memberi perlakuan yang nggak senonoh, ya dilecehkan lah pokoknya intinya gadis 20 tahun tersebut. Setelah aksi itu dilakukan, Takahiro menyiksa Mizuki dan menggantungnya sampai Mizuki kehilangan nyawanya. Mizuki ini menjadi korban pertama dari Takahiro. Dari korban pertama ini, Takahiro sama sekali nggak nyesel dari perbuatan gobloknya nih. Justru ini makin memicu rasa haus akan seks, uang, dan pembunuhan. Korban kedua bernama Koera Ishihara. Ya, anak ini nih sebenarnya lagi depresi berat teman-teman, tapi dipendam sendiri. Nah, dia ini curhat lah ke Takahiro lewat Twitter. Kenapa pula ketemu Takahiro gitu di Twitternya ini. Dan korban ketiga ini nih bernama Sogo Nishinaka, yaitu temennya Mizuki tadi teman-teman. Sogo ini pada saat itu agak sedikit khawatir dan curiga, kok Mizuki ini nggak pernah ada kabar lagi nih katanya setelah ketemu sama Takahiro. Lalu ditelepon lah Takahiro dengan Sogo. Ditanyalah ya kan si Takahiro nih, katanya Mizuki nih kok nggak ada kabarnya gitu, lo tahu nggak katanya. Terus kata Takahiro nih, oh Mizuki masih ada nih di kontrakan gua kan ya, kalau lo mau main aja sini kata Takahiro. Mizuki belum pulang kok dari pas itu katanya gitu. Sogo ini akhirnya datang, barulah masuk si Sogo ini, dia langsung dipukul sampai pingsan dan dicekik sampai mati. Dia adalah salah satu korban laki-laki. Korban keempat bernama Hinakon Sarashina yang berusia 19 tahun. Ya modusnya juga masih sama-sama lah gitu teman-teman. Dan korban kelima bernama Hitomi Fujima yang berusia 26 tahun. Korban keenam bernama Natsubi Kubo yang berusia 17 tahun. Korban ketujuh bernama Akri Suda yang berusia 17 tahun. Nah, setelah korban ketujuhnya Takahiro ini, dia nih ngerasa hebat, paling hebat lah gitu. Ngerasa polisi nih ya nggak akan bakal bisa nyentuh dia lah. Orang gua udah ngebunuh 7 orang gitu kan ya. Karena kebanyakan cewek lagi. Dan polisi juga masih belum tahu nih siapa pelakunya. Ya makin songong lah dia, makin congkak gitu. Dan dari sini mulai sedikit-sedikit kebuka celah dia. Korban ke-8 bernama Kazumi Mariyama yang berusia 25 tahun. Dan korban ke-9 yaitu korban terakhirnya. Ini menjadi korban terakhir dan terungkapnya kejahatan brengsek ini. Jadi korban ini bernama Aiko Tamura, seorang wanita yang berusia 23 tahun. Pada saat itu ibu dari Aiko ini belum lama meninggal dunia teman-teman, dan itu yang membuat Aiko merasa depresi. Dari situlah Aiko ini mulai masuk ke sebuah grup
atau komunitas di Twitter dan mencari orang-orang yang merasakan hal yang sama seperti dia, yaitu depresi. Ketemulah Aiko dengan Takahiro secara online di sebuah grup. Mulailah Aiko curhat tentang apa yang ia rasakan kepada Takahiro, dan respon dari Takahiro bukannya mendukung dalam kebenaran, malah mendukung dalam kegelapan. Lalu akhirnya mereka berdua membuat janji untuk ketemu secara langsung di kontrakan Takahiro. Sebelum Aiko pergi, ia memberitahu kakak laki-lakinya kalau dia mau mengunjungi seseorang kenalan online-nya yang bernama Takahiro. Tetapi kali ini ada sebuah petunjuk untuk mengungkap kejahatannya, dikarenakan polisi dapat melacak lokasi Aiko dengan bantuan kamera CCTV dan GPS. Nah, ternyata teman-teman, kakaknya Aiko ini tahu gitu tentang modus yang dilakukan Takahiro, dan kakaknya juga tahu kontrakannya Takahiro. Jadi kalau adiknya nggak pulang dari dia ketemu sama Takahiro tadi, kakaknya nih ya tahu gitu di mana dia harus mencarinya. Hal yang pertama yang dilakuin kakaknya nih membajak akun Twitter adiknya. Lalu kakaknya Aiko nih nemuin pesan-pesan yang sangat amat mengerikan dan menjijikkan. Dan dari situ kakaknya Aiko mau menjebak Takahiro dengan cara nyuruh temen ceweknya buat ngehubungin Takahiro dengan modus yang Takahiro sering lakuin kepada korban sebelumnya. Takahiro akhirnya setuju untuk bertemu dengan mereka dengan pesan yang berbunyi, "Mari kita meninggoy bersama." Kakaknya Aiko kemudian menghubungi polisi dan memberitahu mereka tentang rencananya. Langsunglah mereka menuju ke kontrakan Takahiro. Sampailah mereka di sana. Saat Takahiro membuka pintu, dia sadar Takahiro nih udah anjing lah, ketahuan gua katanya. Pada saat itu Takahiro nggak ngelawan sedikit pun dan nggak nyesel sedikit pun, terlihat dari raut wajahnya. Mereka langsung tanya, polisi sama kakaknya Aiko ini nanya kan, mana katanya si Aiko. Dan apa ya teman-teman, gue nggak kebayang sih. Jadi si Takahiro ini langsung ngasih tahu, ya udah lo buka aja tuh freezer. Anjing, freezernya anjing. Dan polisi akhirnya menemukan potongan tubuh yang dipotong-potong dan disumpel-sumpel gitu ke dalam 3 freezer. Ada juga 5 kotak peralatan besar, masing-masing berisi potongan tubuh yang sudah membusuk. Bagian potongan tubuh telah dipisahkan dagingnya ya. Udah kayak ikan anjirnya orang. Beberapa bagian ini juga ditemukan di dalam tempat pup kucingnya Takahiro. Dan akhirnya polisi menemukan 240 potongan tulang manusia yang berbeda-beda di apartemennya Takahiro. Takahiro pada saat itu kelihatan udah pasrah dan langsung mengaku pada saat itu juga. Jadi dia nih nggak sama sekali nyesel gitu teman-teman. Anjingnya itu yang membuat kasus ini nih sangat amat gitu. Dan selama diinterogasi, Takahiro selalu senyum-senyum sendiri teman-teman sambil bercanda. Takahiro juga sangat amat santai gitu menceritakan apa yang telah ia lakukan kepada polisi, dan dia juga memberitahu kalau pemotongan itu terjadi di kamar tidurnya. Setelah itu dia akan membuang potongan-potongan tersebut di tempat sampah, yang mana tempat sampah tersebut bareng-bareng sama tetangga-tetangganya. Ketika kasus Takahiro tersebar ke media, respon masyarakat nih langsung marah. Ya jelas marah lah. Dia nih bener-bener teman-teman ya, dari raut wajahnya nih nggak ada sedikit pun rasa dia nih nyesel atau apa, sedih itu enggak. Santai aja gitu, kayak datar flat ya, kayak dia cerita kejadian hari-harinya biasa aja gitu. Anjing nggak loh. Selama persidangan Takahiro, pengacara Takahiro nih mencoba mengajukan pertanyaan lagi mengenai apakah ia benar-benar bisa untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Pihak pengacara Takahiro ngajuin untuk meriksa kejiwaannya dan berargumen kalau Takahiro ini sebenarnya kena penyakit mental gitu, dan kejahatan yang dilakukannya ini sedang dalam keadaan tidak sadar. Tapi korbannya 9, kan anjing. Pembelaan ini akhirnya ditolak oleh hakim dan Takahiro dinyatakan mentalnya tuh sehat. Kemudian argumen dari pengacara Takahiro menyebutkan kalau pembunuhan yang dilakukan Takahiro sebenarnya adalah bentuk bunuh diri yang dibantu, dan korbannya benar-benar setuju dengan keputusannya sendiri. Jadi nggak ada paksaan katanya. Dan sebenarnya ini yang kagetnya tuh teman-teman. Takahiro nih menyangkal pengacaranya, apa ya, kayak dia nih bilang udah lo stop aja lah membela gua, biar gua nih jujur aja lah gitu. Kata Takahiro nih ya, tidak ada
korbannya yang setuju untuk dibunuh, dan akhirnya jaksa memvonis Takahiro Shiraishi hukuman mati. Takahiro pada saat itu gak merasa keberatan ya dia. Oh ya sudah, kalau memang harus mati. Dia juga bahkan bilang, saya dengan rendah hati mengakui kesalahan saya dan akan menerima hukumannya. Ia juga bahkan meminta maaf. Katanya, saya sangat menyesal telah mengambil nyawa mereka dengan begitu mudah. Setelah permintaan maaf Takahiro, dia juga mengaku bersalah atas semua tuduhan dan menyatakan bahwa dia nggak akan mengajukan banding atas keputusan akhir dari pengadilan. Pada Desember 2020, Takahiro Shiraishi dijatuhi hukuman mati. Setelah hukuman Takahiro, pemerintah Jepang dan beberapa layanan media sosial bersumpah untuk mendorong dukungan yang lebih besar bagi remaja yang sakit secara mental. Ya mungkin untuk orang-orang yang depresi gitu ya, kalau ada apa-apa tuh, jadi pemerintah ini mulai concernnya tuh ke sana lah. Dan sampai hari ini Takahiro Shiraishi masih terpidana mati. Jadi Jepang memiliki undang-undang yang melarang narapidana atau masyarakat umum mengetahui hari mereka akan meninggal. Jadi ya benar-benar ya Takahiro udah dihukum mati nih. Cuman ya nggak tahu nih matinya kapan. Ya pokoknya dia mati aja gitu. Ya mungkin butuh waktu, tapi Takahiro pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan kejinya. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin cerita ini sampai akhir ya. Kalau lo suka, lo subscribe dong channel gua yang masih merintis ini, dan jangan lupa like video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman lo agar bisa berhati-hati dengan modus brengsek seperti ini. Gua sangat amat gua sumpah ini cerita yang paling bikin gua gimana gitu. Karena teman-teman, kejahatan bisa datang dari mana saja, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Gue Ega Zulpanda pamit, sampai bertemu di case selanjutnya. Bye bye.